akur, kompak. Saat dimana mereka itu nggak bisa mengambil alih Palestina adalah ketika kitanya semua masih bersatu Islam. Makanya mereka sadar ini mesti bisa, nggak boleh bersatu, harus dilemahkan. Ya. Akhirnya apa yang diserang? Ganti caranya, diberikan ideologi-ideologi yang lain. Contoh, apa sih fungsinya kalian berkerudung, ibu-ibu berhijab? Untuk menjaga diri wanita. Oke, berarti kalau telanjang tapi dijagain 10 orang bodyguard tetap aman, boleh dong. Dikasih mulai kayak gitu, ide-ide yang kayak gitu. Sholat buat apa sih? Ngingat Tuhannya. Oke, berarti kalau maksiat, ya tapi lagu dugemnya lagu-lagu sholawat didugemin. Ada aja yang berani kurang ajar kayak gitu. Ya. Berarti boleh dong. Oh, itu pikiran-pikiran. Bahkan diagendakan secara resmi. Punten ya. Saya dapat info dari guru-guru kami bahwa cara mereka untuk melemahkan Islam bahkan lewat, kalau di Amerika ya, lewat acara-acara seperti salah satunya stand up comedy, acara lawak, tapi disengajai bahwa bahasannya harus bahasan agama. Oh, awalnya dihujat tuh, karena itu tuh tabu, tahu itu tuh nggak boleh dibecandain. Tapi ketika semakin banyak, akhirnya kan lama-lama dianggap biasa, betul? Ya misalkan lah di kelas yang telat sendirian pasti malu, tapi kalau dari 20 anak yang telat 18 orang, santai-santai aja pasti. Sehingga akhirnya apa? Agama sudah tidak sakral lagi. Sengaja bikin dulu mereka jauh dari agamanya. Udah, tenang aja. Sehingga akhirnya kalau mereka menjauh pasti jadi lemah. Salah satu permasalahan yang dialami di zamannya Imam Asy-Syafi'i, kalau ada yang pernah nonton, ada serialnya, ada filmnya di YouTube banyak ya, adalah waktu itu ada orang-orang ahli kalam yang lebih berpendapat logika itu adalah segalanya. Sampai dipikirin tangan Allah kayak gimana ya? Atau Allah beristiwa di atas arsy, bersemayamnya itu kayak gimana ya pose duduknya? Itu kayak gitu dibahas. Sesuatu yang enggak menambah keimanan kita, tapi mereka bahas. Jadi dibawalah, diterjemahkanlah. Mereka minta ke Romawi untuk meminta agar semua buku-buku Romawi, Yunani, filosof-filosofnya itu diterjemahin semua ke bahasa Arab. Awalnya orang Romawinya komplain, nanti mereka tambah pinter loh. Tapi salah satu penasehatnya bilang kayak gini. Yang ini yang bilang orang yang bukan Islam loh. Dia bilang kayak gini. Justru Islam itu kuat karena mereka punya dua pegangan, Quran dan Sunnah hadis. Ya. Kalau ilmu kita dimasukkan ke sana, itu bisa membuat mereka jauh dari Al-Quran dan hadis dan Sunnah. Itu akan melemahkan mereka. Balik lagi, kita punya pegangan. Dan secara total, kadang kok ayat pertama ikro artinya bacalah. Saya rajin baca WA, baca grup, baca komen. Nah, bukan baca itu ya. Harus baca yang manfaat. Ya. Karena kalau Al-Quran udah berbicara sesuatu pasti penting. Contoh, Al-Quran ngajarin cara bikin sayur asem nggak Bu? Nggak. Berarti punten ya, para ahlul sayur asem. Kalau kalian seumur hidup selalu gagal bikin sayur asem, tapi bertakwa, masih bisa ke surga? Masih. Bisa.